Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdia Bisa Fitri dengan NIM 201121136 dari kelas KPI 2A. Dan di video kali ini saya akan mengulang kembali atau mereview materi dakwah yang telah disampaikan oleh Pak Abraham Zakiliul Hasmi pada podcast Spotify dan Anchor mengenai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir materinya. Langsung saja, pertemuan pertama itu membahas mengenai definisi dakwah yang berisi pengertian dakwah menurut bahasa seperti memanggil, mengundang, meminta tolong, dan menyuruh datang. Terus pengertian dakwah menurut Profesor Ali Aziz, kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam. Dan di materi ini juga ada kata-kata yang biasanya digunakan dalam dakwah seperti tabligh, mubalik, nasihat, dan lain-lainnya. Terus yang kedua ada kajian dakwah. Ini membahas mengenai syarat disebutnya ilmu, yaitu harus objektif, metodik, universal, dan sistematik. Objektif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu material dan formal, dan itu harus melengkapi supaya disebut ilmu. Terus di materi ketiga ini ada sejarah perkembangan ilmu dakwah. Ini membahas mengenai disiplin ilmu balaghah, yaitu ada 3, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu ba'di. Terus ada perkembangan dakwah itu ada 3 juga, yaitu tahap konvensional, tahap sistematif, dan ilmiah. Terus materi selanjutnya adalah hakikat dakwah. Ini membahas mengenai sifat-sifat dakwah yang disampaikan oleh Profesor Ali Aziz. Di antaranya adalah dakwah itu bersifat persuasif dan bukan kohorensif. Dakwah itu mengajak bukan memaksa. Dakwah itu ditujukan oleh semua golongan, baik non-muslim maupun muslim, dan lain-lain. Terus materi ini ada fungsi dakwah, yaitu menjadikan misi Islam itu tersebar, mengajarkan kasih sayang, dan mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga ada jenis dakwah, jenis hidayah. Terus materi selanjutnya ada fikih dakwah. Ini membahas mengenai tingkatan dai, yaitu ada dai muntahid, muntabi, dan dai mutkhalid. Ada hukum dakwah ada 2 juga, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Terus materi berikutnya adalah prinsip dakwah. Menurut Profesor Ali Aziz, prinsip dakwah sebagai berikut. Saya akan menyebutkan beberapa, yaitu memikat hati sebelum menjelaskan, terus memberikan keteladanan sebelum berdakwah, mengenalkan sebelum memberi beban, tidak membebankan, tidak menyulitkan, dan lain-lain. Terus di materi selanjutnya ada pendakwah. Pengertiannya adalah orang yang menyampaikan dakwah kepada nadfu atau yang didakwahi. Terus persyaratannya ada 12, saya akan menyebutkan beberapa saja, yaitu memiliki keyakinan yang mendalam tentang apa yang didakwahkan, memiliki hubungan yang erat dengan mitra dakwah, terus memiliki pengetahuan dan wawasan dan ilmunya sesuai dengan perbuatan dan konsisten, bijak dalam memilih metode sesuai dengan mitra dakwah. Di materi ini juga ada menurut Abu Ala al-Ma'udat, terus membahas juga mengenai problematika dakwah. Yang selanjutnya adalah dakwah dan moderasi beragama. Moderasi beragama sendiri yakni pilihan untuk memiliki cara pandang siap dalam dan perilaku di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan. Istilahnya sama dengan wasatiyah, yang artinya keseimbangan dalam segala persoalan dunia dan akhirat. Lalu mengapa harus moderasi beragama? Ya, karena kita itu hidup di masyarakat majemuk, kita memiliki tanggung jawab dan menjaga harmoni sosial. Karena perkembangan paham ekstrim di berbagai lini sosial yang mengancam sendi-sendi kebangsaan. Terus ada mitra dakwah. Di mitra dakwah ini dalam buku dibagi menjadi 2, yaitu perspektif teologis yang artinya keagamaan, lalu perspektif sosiologis. Dan perspektif sosiologis ini ada beberapa kelompok masyarakat, yaitu petani, pengrajin, golongan karyawan, golongan buruh, dan lain-lain. Terus ada pesan dakwah. Pesan dakwah ini membahas mengenai asal-usul dakwah, seperti dari ayat Al-Quran, hadis Nabi, terus pendapat para sahabat, hasil penelitian, kisah-kisah teladan, karya sastra populer, dan lain-lainnya. Terus ada pesan dakwah dibagi menjadi 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian selanjutnya adalah metode dakwah. Nah, dalam metode dakwah ini ada macam-macam metode dakwah, yaitu hikmah, maudiyah hasanah, dan mujadalah. Terus yang terakhir adalah efek dakwah. Di efek dakwah ini ada tahap-tahap mencapai efek dakwah, yaitu kognitif, efektif, dan behavioral.
Mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.